Halo Galang sama Feiza, hai. Selamat sore semuanya. Halo, kedengeran nggak ya suaranya? Mereka, oke kedengeran berarti Feiza ya sama Galang ya. Oke, sebentar ya. Nah, sip. Pada aku screenshot dulu. Feiza sama Galang boleh dinyalain kameranya bentar. Ini kodok mau screenshot dulu ya. Coba dinyalain aja bentar ya. Soalnya mau Kak Daud laporin dulu. Feiza boleh nyalain kameranya Feiza. Sebentar aja ya. Iya nggak apa-apa. Keatasin aja kameranya. Ke apa? Ke langit-langit. Nanti abis ini bisa langsung dimatiin aja. Coba di apa? Ditunjukin aja gentengnya boleh. Nah, ini daripada gelap banget, boleh dibuka dulu. Tunjukin genteng atau dinding. Nah, ya gitu. Kayak bentar ya. Soalnya yang ini harus di screenshot dulu. Em, oke, berarti di sini ada bara, ada galang, ada Feiza, Sakif. Sakifnya kok dulu? Ini siapa tuh? Sakif udah. Ini siapa dong? Hafiz. Belum, belum Feiza. Mana? Dinyalain lagi kameranya Feiza. Nah, ini sama Hafiz juga. Hafiz, halo, selamat sore. Hafiz boleh nyalain kameranya ya. Sore Kadang Kak. mau screenshot sebentar. Oke. Oke, dalam hitungan tiga ya, semuanya boleh. Nah, satu, dua, tiga. Oke, sebentar ya. Nah, ini udah boleh matiin lagi. Kalau misalnya mau apa matikan silakan ya, udah boleh. Bentar. Soalnya yang ini perlu di screenshot dan dilaporin terlebih dahulu. Udah pada makan ini belum? Makan sore belum? Hafiz, Galang, sama Feiza. Sudah Kak. Udah ya, Hafiz udah. Feiza sama Galang udah. Udah ya. Oke. Kalau Feiza, berarti modul 5 lesson 2 aja. Nah, oke, sip. Bara hadir, Galang hadir. Bara belum. Galang hadir, Feiza hadir, Hafiz hadir. Oke deh, sip. Jadi, belum. Oke. Kalau misalnya mau nyemil, agak lapar-lapar dikit, silakan ya, Feiza ya. Nah, sip. Jadi, selamat sore untuk Feiza, Hafiz, sama Galang. Hari ini adalah kelas ekstra. Kelas ekstra itu adalah kelas tambahan waktu kalian belum bisa hadir di kelas yang hari Minggu ya, bareng pada kita. Nah, untuk yang hari ini, kita akan menyusul ya pelajaran yang waktu kemarin kalian gak hadir, yaitu tentang labirin game part 2 gitu. Jadi, kita mau coba lanjutin dari game labirin part 1 dan akan kita pelajari yang part 2-nya hari ini. Oke? Nah, jadi ini akan singkat ya untuk yang materi hari ini karena sifatnya hanya berupa ekstra aja. Gitu ya. Ntar Kado coba share screen terlebih dahulu. Ada pertanyaan dulu tentang ekstra kelas? Sudah Kak. Enggak ya? Oke dah kalau gitu. Nah ini ya kita mulai saja kelasnya. Oke. Oke, 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 oke. Gak apa-apa ya, libur kita produktif. Orang lain libur, kita akan belajar. Nah,
Jadi terakhir kali itu kan kita di labirin part satu. Ntar Kak Daud coba tunjukin labirin part satu itu seperti apa tampilannya ya yang terakhir kali. Dan kita akan coba menambahkan untuk yang baru di part 2 gitu. Nah, em, bentar ya. Wah, bentar-bentar. Kak Daud infoin dulu ini. Oke, sip. Kita akan mulai saja. Kak izin nanya, proyek saya sebelumnya selesai, tapi kayaknya kemarin ke submit semua terus udah hijau. Nggak apa-apa, itu udah Kak Daud cek. Kalau misalnya udah di submit terus udah hijau, itu udah Kak Daud cek ya. Iya, bagusnya gitu malah. Bagusnya gitu ya. Cuman kadang sama Kak Daud suka dikumpulin nanti pas proyeknya beres baru dicek satu-satu. Kemarin udah dicek duluan sama Kak Daud, tapi nggak apa-apa ya. Itu masih kita bisa lanjutin kok. Oke, jadi hari ini kita mau coba menambahkan sebuah pergerakan. Ya, fokusnya kita adalah pergerakan, di mana nanti ada player yang bisa gerak sama ada monster juga yang bisa gerak. Ya, ya jadi nanti kalau misalnya player yang bergerak itu em, pakai tanda panah, sedangkan kalau misalnya musuh yang bergerak itu dia otomatis gitu. Ya, nah gimana caranya? Berarti kita akan membuat dua kelas baru. Ya, kita akan membuat dua kelas baru. Caranya gimana untuk bikin dua kelas baru? Ya, caranya kalian tinggal bikin aja kelas player. Ya, kelas player ini akan ada properti sama ada metodenya, gitu ya. Nah, dia eh, mewariskan dari kelas Pygame ya, dan juga dari kelas Game Sprite. Jadi kita nggak perlu setting banget dari awal, ya. Kita lanjutin dari yang udah ada aja. Tujuannya kita nambahin kelas baru supaya kalian nggak perlu ngedit yang udah ada, plus kita cuma apa nambahin aja gitu. Gak usah ngerubah yang di awal, tapi tinggal tambahin aja yang baru. Ya, jadi nanti kalau misalnya programnya udah ada yang dipakai dari awal, ya nggak bakal ikutan kerubah gitu. Ya karena kita sifatnya nambahin baru. Ya, nah kalau misalnya kalian ingin menggerakkan player, itu pakai yang namanya key.getPress. Dia akan mendeteksi ada tombol apa aja nih yang diklik. Apakah nanti dia dikliknya tombol tanda panah atas. Nah, berarti tanda panah atas sumbu Y-nya atau koordinat Y-nya itu jadi minus sama dengan 10. Alias nanti dia jadi ke atas gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang S atau misal ya yang S ya, berarti nanti dia bertambah. Karena ingat ya, kalau misalnya koordinat di dalam Pygame itu 0,0-nya di ujung kiri atas. Ya, 0,0-nya di ujung kiri atas gitu. Oke? Nah, nanti tinggal dibikin aja class player lalu dev update. Ntar di dalam situ yang kita akan buat dia bisa bergerak menggunakan semua tanda panah di keyboard. Oke? Ada pertanyaan dulu untuk player? Coba Kak. Lihat? Gak ada ya, Hafiz ya. Oke, thank you Hafiz. Nah, kita berikutnya lagi. Nah, berikutnya adalah kita akan menambahkan yang namanya kelas enemy. Jadi kalau kelas enemy itu sifatnya ya dia akan bergerak otomatis gitu. Kita perlu tahu dulu di mana titik X1 sama di mana titik X2 supaya bisa bergerak dari kiri ke kanan ya. Nah, nanti tinggal dibikin aja enemy update gitu ya. Di dalam update itulah yang akan kita buat dia bisa gerak ke kiri dan ke kanan. Oke? Itu ya yang enemy juga cukup singkat. Ada pertanyaan dahulu?
Oke, sip. Semuanya boleh langsung dibuka aja via spotnya masing-masing ya. Ya kita buka via spotnya bentar. Ini ada sambil loading-loading. Hmm. Ya sambil login semuanya. Ini kado sambil login ya. Nunggu loading. Nunggu loading. Oke. Nah, kita coba buka dulu ya latihannya. Oke. Sip, jadi tampilan yang di part satu dia seharusnya seperti ini ya. Eh, kok masih kosong? Coba dibuka Galang mesh.py-nya lihat. Punya kamu. Di play dulu. Play. Nah, kayak sip ya betul ya kayak gini ya. Hafiz sama Faiza udah kayak gitu nggak? Udah kayak Galang belum? Coba di dilihat dulu, dilihat. Udah kayak Galang, aman kah? Oke. Aku gini. Miss ID-nya emang suka tiba, dia emang suka tiba-tiba ada. Hapus aja langsung nggak apa-apa kok. Tapi ya di pertemuan berikutnya juga nanti ada lagi. Bukannya yang mes.py. Eh, punya Hafiz belum ada ya? Iya, Kak. Oke. Hafiz yang part satunya Kak Daud kirimin aja dulu ya di Ah, Google Docs. Jadi Hafiz bisa langsung pakai. Bentar. Ini punya Kak Daud masih loading. Kalian tadi pagi pada liburan nggak?
Saya main futsal kak. Hah? Kamu masuk? Masuk sekolah? Bukan tanggal Oh, merah bukan. ya? Saya itu tadi pagi main futsal. Nggak apa apa ya nggak sekolah kak. Tadi pagi ada apa? Sorry, sorry. Ada futsal kak. Ya, Oh, saya main futsal. futsal. School. Atau emang match antar kelas gitu kayak porak, porak, porak. Bukan sih kayak have fun aja kak. Oh, fun match. Oh, Iya itu sekolah itu. ah, liburan atau itu mah masuknya. Iya lumayan seru kan, apa? Main 2 jam, biasanya 1 jam Iya, kak. daripada di rumah gak ini. Saya juga kan main futsal, oh mantap, galang juga. Gak kemana-mana, paling belajar doang. Mantap. Kalau boleh dipilih sama, padahal juga senangnya diem di rumah ya. Pertama, tidak keluar uang. Kedua, bisa tiduran. Siapa yang tidak suka tidur? Saya juga suka rebahan. Kalau Nih, ngantuk eh, sih. Ah, iya rebahan diem aja. Tapi iya, salah sambil nonton boleh. iya. Nah, itu ya Hafiz boleh dipakai. Dan betul, jadi tampilannya tadi kayak punya galang ya. Kalau kita play, nanti dia tampilannya seperti ini. Salah itu deh kak. Harus ada kayak biru-biru gitu kak. Kamu bikin dulu filenya, coba kamu share screen dulu deh. Tahu caranya nggak? Coba share Ah, screen dulu. enggak, misalnya belum ada dia. Misalnya bikin dia Nih kak. Misalnya dia Hmm. file. Itu kamu di sini aja, kamu klik kanan yang diprogramkan permainan. Tempatnya tapi kanan Ya, new file. new file Ya, terus ketik maze.py. miss Ini. oke. Oh iya tuh. Itu. Oke. Nah, terus ya itu di close aja. Ini nah itu ini aja nih kamu bisa dilihat dari sini nih. Klik kanan maze.id-nya, klik kanan terus delete. Nah, ntar move to recycle bin. Dah, langsung pakai yang dari Google Docs Hafiz ya. Oke kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi untuk yang hari ini kita mau menambahkan dua bagian aja, yaitu musuh ya, enemy sama si player ya. Nah, caranya kalian coba menambahkan dari sini ya. Nah, kalian coba share screen dahulu. Nah, pertama kita coba tambahin kelas enemy sama kelas player ya. Nah, itu cara tambahinnya di mana? Kalian tolong lihat dulu bagiannya itu ada di baris sebentar. Nah, ada di baris yang defreset ya. Nih di bawah di sini di baris 20 tambahin player ya. Nih ini tambahin player di sini, kelas player. Ini untuk biar apa? Dia bisa bergerak menggunakan tanda panah, sedangkan yang enemy itu gunanya dia bergerak dari kiri dan kanan doang. Dan kita udah setting dari mana nih koordinatnya. Ya, kayak gitu. Oke. Silakan boleh dicari yang defreset. Lihat dia mulainya dari kiri. Jangan lupa titik duanya biar spasinya otomatis. Ya, dibuat semuanya dari 22 sampai 46. Ntar kalau misalnya sudah, kalian tinggal update aja sih yang game Sprite Pac-Man ini jadi player dan juga yang monster jadi enemy. Ya, itu dulu aja. Ya,
Ini eh, Kak Daud screenshot ya. Lalu kalian share screen ya. Ada pertanyaan dulu. Tidak, Kak. Oke, kalau nggak ada, yuk boleh langsung di share screen aja, silahkan. Dan langsung dipraktekin ya. Di bawah yang reset. Ah, betul di situ ya. Punya Hafiz betul. Yang lain, mana Galang sama Faiza? Nah, betul Faiza di situ. Terus Galang, iya Galang di situ betul-betul. Udah langsung dibuat Galang.
Galang kok mati share screen? Oh, baru share screen lagi. Share screen lagi ya. Hmm, oke, Faiza udah. Hafiz juga udah. Oke, Galang oke. Coba 3 menitan lagi kita lanjut ya. Tapi yang sebenarnya yang berikutnya juga pendek banget sih. 10 menit lagi aja ya, biar sekalian nunggu Galang nih. Ya Kak. Belum bisa gerak, belum bisa gerak. Yang penting nggak ada merah. Kalau dijalanin dia tetap muncul ya. Punya Feiza tadi muncul nggak? Kalau Hafiz tadi tetap muncul. Coba sambil nunggu apa? Nunggu Galang. Apa muncul nggak Feiza aplikasinya? Muncul kok Kak. Oke. Kayak sebelumnya. Iya, betul. Kayak sebelumnya.
Belum ada perubahan. Coba. Ntar ya, ini nunggu Galang nih. Paling 10 menitan lagi. Soalnya yang berikutnya juga pendek sih. Jadi nggak terlalu ini panjang. Hmm, ya 50 menit lagi aja ya. Coba. Direction tuh buat apa, Kak? Direction itu arah ya. Jadi kalau di situ kan yang kodenya kamu buat itu kan ada self direction sama dengan right, self direction sama dengan left. Nah, di situ direction sebagai properti ya, properti untuk menunjukkan arahnya. Karena apa? Kalau misalnya kalau lihat di bawah itu ada self direction sama dengan left, itu jadi di minus kan. Otherwise dia di plus. Jadi kalau misalnya ke kiri, ya berarti enemy-nya akan berkurang koordinat X-nya. Sedangkan kalau misalnya bertambah, itu adalah right ya. Gitu. Jadi dia menentukan jalannya si enemy gitu. Apakah dia sekarang ke kiri atau ke kanan. Ya. Oke. Spasinya, spasinya Galang. Mana itu spasinya? Nggak di situ. Lihat dulu spasinya. Di sini itu harusnya. Kasih spasi, kasih spasi.
Sudah ya? Sudah, oke. Sip. Berikutnya kita coba menambahkan ini ya. Nih, tadi Galang belum rubah nih. Jadi ini harusnya jadi player dan enemy ya. Untuk Galang dirubah dulu yang asalnya game sprite dia jadi player dan enemy. Dan tinggal kita tambahkan aja di bagian berikutnya adalah pergerakannya ya. Pergerakannya itu berarti apa? Pergerakannya kita akan membuat ada player update sama monster update. Udah itu toh ya. Kalian tinggal tambahin di bawah final reset. Itu ada player update sama monster update. Terus, oh sama kita ini nih guys. Kalian tambahin ada di atas while-nya ya. Finish sama dengan false. Dan kita coba buat ada loopingnya juga ya. Kalian tinggal kasih aja di sini finish ya. Nanti yang dari bawahnya itu kasih tab. Kayak gini ya bentuknya. Ini nggak dibuat dari awal semuanya. Kita cukup nambahin nih. Didengar galang ya. Kita cukup menambahkan aja yang udah ada gitu. Jadi nggak dibuat dari while-nya ya. Nah nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya nanti, wih error guys. Player is not defined, bukan player ya, tapi Pacman. Nah ini kalau misalnya kita play, nah dia nanti sudah bisa mulai bergerak nih guys ya. Jadi kita bisa menggunakan tanda panah gitu. Oke, kayak gitu ya. Ingat, ini nggak dibuat dari awal semuanya. Cukup diupdate aja baris-barisnya ya. Nih, kado screenshot mulai dari yang finish sama dengan post. Oke. Terus nanti yang tadi Galang ini ganti jadi player dan enemy ya. Yang Hafiz sama Feza udah diganti sih tadi kadautnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan boleh langsung dikerjain saja dan di share screen. Ada pertanyaan nih. Bikin dindingnya hari ini juga nggak Kak? Iya, coba kita lihat nanti ya. Ntar kalau misalnya udah beres kita bikin dindingnya. Oke, coba langsung di share screen. Padahal lupa deh. Soalnya kemarin tuh dinding karena kita udah selesai duluan. Eh, itu sebenarnya kita mau bahas di hari Minggu guys ya. Galang di share screen.
Mana? Kayak ini suara janggal giginya nggak berhenti. Iya, di close dulu. Udah, Hafiz, coba di play dulu. Kok ada dua? Yang ini dihapus aja nih, yang keduanya. Wild game-nya satu aja ya. Sorry kak, apanya kak? Oh, wild game-nya satu aja kak. Wild game-nya satu aja. Oh, ini Ini yang dihapus nih. Dari 99 sampai bawah. oke kak. Ayo, Ica, Dede. Nah, ini di close, coba di play lagi. Ayo, Ica, Dede. Oke kak. Weh, kok masih gak bergerak? Update-nya udah tambahin belum di close coba? Oke kak. Ini beda sama Ica sini. Coba ini pindahin ke atas, yang mixernya. Oh, Oh, di ini sini. pantesan, belum kamu ganti. Ini player sama enam ini harusnya. Mana Galang? Sorry kak, yang mana kak? Kenapa? Tadi gimana kak? Yang game sprite ini dihapus, ganti jadi player. Oh, Yang ini jadi enemy. player. Ini jadi enemy. Di sini sebelah sini. Mm, Oke. Nah, terus eh udah ini harusnya udah bisa sih kalau nggak dipindahin juga. Coba play. Oh iya kak. Sip. Oke. Punyanya Hafiz sudah berhasil. Mana Galang? Apa? Kasih kak. Oke. eh ini dikasih spasi harusnya. Kamu select dari 69 Galang. Ini di select sampai bawah, digeser ke bawah Galang. Tahu nggak caranya? Sini sini Galang. Ada kontrol ya. Udah coba di play Galang. Ini kamu share screen-nya nggak semua layar nih. Kadot nggak bisa lihat Galang. Coba share screen-nya jadi semua layar dulu. Ya diganti dulu share screen-nya. Lama banget Galang. Nah udah jalan belum Galang? Coba di play dulu. Gelap. Kok gelap sih? Di close di close.
Ini loh, kok ada dua sih? Udah dibilangin tadi. Loh, kok langsung nge close sih? Kok langsung ke close? Oh ini, aduh, jadi gini sih. Udah, set. Oke, kayaknya yang dinding nanti deh, di pertemuan berikutnya aja ya. Yang dinding. Coba yang ini ada pertanyaan dulu, coba dilihat dulu semua kodenya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyain ya. Ini sama dengan false-nya. Oh bukan, bukan. Udah ada Faiza tadi, si Galang. Coba dilihat dulu di review kodenya, ada pertanyaan dahulu kah? Nggak bisa turun Kak W. Kok nggak bisa turun? Udah dibuat belum sama kamu? Nah ini spasinya salah nih yang ini nih. Ini mouse-nya kadang nggak bisa lihat sih. Nah, sip. Ada lagi pertanyaan lain? Belum. Nanti bikin dindingnya nanti di pertemuan berikutnya. Nggak ada ya? Oke, bentar 2 menit lagi aja. Eh,
sip. Nah, jadi itu ya untuk yang hari ini. Kalian sudah belajar mengenai yang part 2. Part 2 itu kita fokusnya ke dalam pembuatan geraknya ya. Dimana nanti eneminya udah bisa bergerak, terus playernya juga udah bisa bergerak gitu ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba menambahkan dinding ya, walls-nya gitu. Di mana nanti itu akan menjadi obstacles juga. Kalau misalnya kalian menyentuh si dindingnya ya berarti akan kalah gitu ya. Oke deh, kalau misalnya belum ada pertanyaan, kelasnya kita cukupkan. Dan bye-bye, selamat sore semuanya. Ketemu di hari Minggu ya. Bye, Hafiz, Faiza, sama Galang. Ya, Oke, terima kasih ya. makasih ya Kak. Terima kasih, bye.